Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Melanjutkan cerita film Exuma, kini kita sampai ke part terakhir, yaitu part 2, dimana setelah masalah dari keluarga Park Ji-young selesai, kini muncul masalah lain plot twist dari filmnya, dimana Sajin menggali makam itu lagi untuk menemukan ular yang telah mengganggu salah satu penggolek kubur. Tanpa sengaja dia menemukan peti mati lagi. Masalah pun muncul, yang mana makhluk di dalam peti yang telah terkubur itu hidup kembali dan membawa teror bagi Jin dan teman-temannya. Lalu bagaimana Ki Jin dan teman-temannya menghadapi makhluk yang telah bangkit itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di lain hari, Jin menemukan seorang penggali kubur yang kemarin yang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana dia selalu bermimpi buruk dan melihat sebuah penglihatan, di mana hal itu terjadi karena dia telah membunuh ular yang aneh di makam kakek Park Ji-young kemarin. Penggali kubur itu meminta kepada Jin untuk menemukan ular aneh itu dan membakarnya. Jin pun lalu pergi ke makam sendirian, berniat mencari ular yang dimaksud oleh penggali kubur tadi. Jin pun mulai menggali tanah dan tak beberapa lama dia menemukan tubuh ular itu. Dan setelah melihat kepalanya, dia terkejut karena ular itu mempunyai kepala seperti manusia. Saat kaget itu, tanpa sengaja dirinya menemukan sesuatu, dan setelah dilihat ternyata itu adalah sebuah peti mati bekas makam kakek dari Park Ji-young tadi. Tapi peti itu dikubur dengan posisi berdiri. Lalu Jin pun menghubungi Gao dan yang lainnya. Mereka pun kembali ke lokasi makam dan melihat kalau makam itu dikunci dengan kawat besi, seperti menandakan kalau peti itu tidak boleh dibuka. Setelah itu mereka mencoba menarik makam itu dari tanah. Lalu saat peti itu keluar dari tanah, terlihat rubah-rubah di sana berlari ketakutan, yang menandakan kalau makam itu bukan makam sembarangan. Mereka pun melihat peti mati yang sangat besar, melebihi ukuran manusia normal. Mereka lalu membawa peti itu turun dari bukit, dan untuk sementara mereka akan membawa peti itu ke kuil yang tadi. Jin lalu meminta izin untuk menitipkan peti itu di kuil itu, sembari menunggu keluarga dari pihak bibi Park Ji-young, karena Park Ji-young sendiri telah mati. Penjaga kuil itu pun mengizinkan untuk peti itu dititipkan sementara. Saat dia melihat peti mati itu, dia terkejut mengapa ukurannya melebihi manusia normal. Hualin lalu meminta beras ketan kepada penjaga kuil di sana dan menaburkannya di sekitar peti mati itu, karena dia merasa kalau peti itu bukanlah peti sembarangan. Dia juga menuangkan darah kuda dan beberapa jimat di sekitar peti tersebut. Singkat cerita, saat bibi Park Ji-young melihat, dia terkejut mengapa ada makam tertumpuk di makam ayahnya. Jin lalu bertanya apakah bibi Park Ji-young mempunyai informasi tentang makam tersebut. Bibi Park Ji-young menjawab kalau dia tidak tahu mengenai hal itu. Jin melanjutkan, menurut informasi yang dia dapat, bahwa kakek Park Ji-young dulu terkenal karena pengkhianatan. Itu sebabnya biksu mengubur kakek Park Ji-young menguburnya bersama dengan peti mati orang tersebut. Bibi Park Ji-young lalu mengatakan kalau biksu Kisuna yang dikubur itu bukanlah orang Korea, melainkan orang Jepang. Ternyata nama asli dari Kisuna adalah Murayama Junji. Karena peti itu tidak ada kaitannya dengan keluarganya, maka bibi Park Ji-young pun menyerahkan peti itu sepenuhnya kepada Jin dan teman-temannya. Setelah bibi Park Ji-young pergi, tak lupa mereka juga membakar ular kepala manusia tadi yang mengganggu si penggali kubur. Setelah itu terlihat penjaga kuil tadi mengajak mereka makan. Mereka pun makan malam. Setelah makan malam, Hualin menelepon seseorang temannya untuk mencari informasi tentang Murayama Junji. Teman Hualin pun mengatakan kalau Murayama Junji adalah hantu rubah. Dan setelah itu kita melihat ternyata Hualin mempunyai kodam yang berwujud seorang nenek. Kita lalu melihat saat tertidur, Gao dan Bongji sedang tindihan. Ternyata Bongji diinjak oleh sesosok hantu. Bongji pun menuliskan sesuatu di lantai, dan setelah itu hantu itu pun pergi. Dan Bongji pun terbangun. Bongji lalu melihat ke kamar dari penjaga kuil itu, dan ternyata penjaga kuil itu tidak ada. Bongji pun mencarinya ke suatu tempat sampai dia mencari ke kandang babi. Di sana Bongji melihat beberapa babi yang mati bercabik-cabik, dan dia juga melihat kepala kuil tadi berada di kandang tersebut seperti diserang sesosok makhluk. Bongji pun lalu membangunkan Hualin. Di sini saat Hualin akan pergi, dia dicegah oleh kodamnya.
Lalu Bongji pun membuka ruangan tempat peti mati itu disimpan. Saat Bongji dan Hualin melihatnya, ternyata peti itu sudah rusak dan makhluk yang ada di dalam peti itu pun telah keluar. Hualin melihat kalau makhluk itu pergi melalui atap. Hualin menyuruh Bongji untuk membangunkan Gao dan juga Jin. Di situ Hualin melihat peti yang telah rusak itu dan ternyata terdapat helm samurai Jepang. Lalu saat Hualin sedang melihat helm itu, terdapat sosok makhluk yang ada di depan pintu. Sosok itu pun tinggi besar. Sosok itu berbicara dengan bahasa Jepang kalau dia ingin mengambil helm perangnya. Hualin pun berbicara sambil bersujud. Makhluk itu lalu melempar sebuah kepala di depan Hualin. Lalu saat Hualin melihat ke pintu, makhluk itu sudah tidak ada. Ternyata makhluk itu melihat Hualin dari atas. Hualin lantas keluar dari ruangan itu, sedangkan makhluk itu terus mengejar Hualin. Lalu tiba-tiba datanglah Bongji yang menyerang makhluk itu dengan sebatang besi tapi tidak mempan. Malah makhluk itu dengan mudahnya menusuk perut Bongji dengan tangan kosong. Dan setelah itu Bongji pun terkapar. Lalu dengan perlahan makhluk itu pun mendekat ke Hualin. Saat makhluk itu mendekat ke Hualin, dirinya mendengar sebuah suara ayam berkokok. Dan setelah itu dirinya membaca mantra yang aneh dan terlihat tubuhnya terbakar. Jin dan Gao pun datang. Mereka terkejut melihat sosok yang besar berubah menjadi api dan terbang. Di atas makhluk itu sempat mengitari kuil itu beberapa kali. Dan setelah itu dirinya pun pergi. Hualin lalu menghampiri Bongji yang sedang sekarat. Dia meminta agar Jin dan Gao segera memanggil ambulan. Singkat cerita, mereka bertiga berada di rumah sakit yang mana Gao dan Jin mengalami demam tinggi. Di sini terlihat Hualin yang masih menunggu Bongji di depan ruang ICU. Lalu Jin datang. Di situ Hualin berkata kalau makhluk itu mempunyai tubuh dan kaki yang nampak ke tanah, yang berarti itu bukanlah arwah melainkan seorang peri. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruang ICU dan mengatakan Bongji mengalami luka perut yang parah, tapi untungnya dia masih hidup dan harus segera dipindahkan ke rumah sakit yang besar. Di sini kita melihat kalau Jin pergi ke kuil yang tadi sendirian. Dirinya pergi ke ruangan tempat senjata para perampok makam disimpan, yang mana saat membuka laci, dia menemukan sebuah buku dan terdapat sebuah foto di dalam buku itu. Terlihat Hualin memindahkan Bongji ke rumah sakit yang besar. Di sana terdapat juga kakak Bongji dan keponakan Bongji. Di situ terlihat kalau Hualin akan memanggil arwah samurai Jepang tadi. Kembali kepada Jin, dia pun melihat alat-alat yang digunakan oleh para perompak makam, yang mana Jin akan menggunakan alat itu untuk menggali makam samurai tadi. Jin pun menggali makam itu sendirian, sedangkan di rumah sakit, Hualin kakaknya dan keponakan Bongji membaca mantra memanggil arwah samurai Jepang tadi melalui perantara tubuh dari Bongji yang sedang tak sadarkan diri. Mereka pun memancing arwah itu agar mau berbicara. Saat mereka berbicara, arwah itu pun terpancing, yang mana ternyata arwah itu ingin ikan manis. Hualin lalu mengajak makhluk itu berbicara. Hualin lalu menanyakan keberadaan dari makhluk itu. Sementara itu di tempat Jin, dia terus menggali di makam tadi. Lalu di tempat Hualin, arwah tadi menyebut beberapa angka dalam bahasa Jepang yang berarti adalah bunga sakura. Lalu di tempat Jin, dia menemukan posisi dari hantu samurai Jepang yang tadi. Lalu di tempat Hualin, saat Bongji mulai berbicara yang aneh-aneh, Hualin pun menarik kertas yang ada di dada Bongji dan sekitar Bongji tak sadarkan diri. Lalu keponakan Bongji pun membakar kertas itu. Sementara itu terlihat Jin telah berada di rumah Gao untuk memberitahu kalau makhluk itu kembali ke makam tadi. Alasan Jin pergi ke makam itu lagi karena dia penasaran dengan perkataan Park Jiong yang mengatakan kalau rubah memotong pinggang harimau, yang mana bentuk dari negara Korea diibaratkan seperti harimau, sedangkan titik koordinat yang ada di batu nisan itu tepat berada di posisi pinggangnya. Di sana Jin berasumsi kalau di koordinat itu terdapat potongan besi yang harus dicabut karena dalam foto-foto yang dia temukan kalau para pencari makam itu mencabut besi yang ada di dalam tanah. Lalu dia pun memberitahukan kepada Hualin dan menunjukkan foto yang mana para perampok itu mencabut besi-besi. Di sini Jin berniat untuk membunuh makhluk itu dan menarik besi yang ada di dalam makam tersebut. Hualin berkata kalau hantu itu tidak bisa dibunuh, tapi setidaknya mereka bisa membuatnya keluar dari makam yang nantinya Jin dan Gao akan mencari keberadaan dari besi itu.
Lalu di sini kita melihat Bongji yang kejang-kejang, dan saat dokter sedang memeriksanya, Hualin melihat kalau luka yang ditimbulkan oleh makhluk itu tidak mengarah ke tato dari Bongji, yang itu adalah tulisan Zuzing. Itu adalah aksara kuno dari zaman kekaisaran. Singkat cerita, mereka bertiga ke makam itu dengan membawa 2 kantong ikan manis. Saat di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh para petugas di sana, yang mana saat para petugas itu memeriksa mereka, terlihat muka mereka tertulis aksara-aksara Zuzing. Setelah bernegosiasi sebentar, mereka pun diizinkan untuk melintas. Setibanya di makam itu, mereka lalu menaruh ikan manis untuk memancing makhluk itu keluar. Mereka mengarahkan ke sebuah pohon yang besar. Lalu di rumah sakit, terlihat kakak dan keponakan Bongji menemelkan mantra di pintu dan jendela dari kamar Bongji. Saat malam tiba, Jin dan Gao bertugas untuk mengawasi makam, sedangkan Hualin dia menunggu di dekat pohon yang tadi. Lalu saat tengah malam, terlihat sosok tangan mengambil ikan yang diletakkan tadi. Di rumah sakit, terlihat Bongji seperti memakan sesuatu. Lalu kita melihat kalau hantu samurai Jepang itu keluar dari makam tersebut. Hualin lalu berlari ke pohon tadi dan membakar sesuatu. Sementara itu terlihat hantu samurai Jepang tadi terus mengikuti arah dari ikan manis itu. Hantu itu pun telah sampai di pohon tadi dan melihat helm perangnya. Lalu kita melihat Jin dan Gao masuk ke makam itu dan mulai mencari besinya. Sementara Hualin menahan hantu Jepang itu, Gao dan Jin pun terus mencari keberadaan dari besi tersebut. Mereka terus menggali tapi mereka tidak menemukan besinya. Di sini terlihat cangkul yang digunakan oleh Jin patah, lalu karena Gao yang telah putus asa, dirinya pun meninggalkan Jin sendirian. Di sini kita diperlihatkan kalau dahulu hantu Jepang itu adalah komandan pasukan samurai yang mana dirinya telah mati terpenggal. Hualin lalu meminta agar hantu itu melepaskan Bongji, yang mana hantu itu mengendalikan Bongji. Lalu dari belakang makhluk itu mendekat ke Hualin. Lalu saat Hualin merangkak menjauh, terdapat kodamnya yang berada tepat di belakang Hualin. Hualin lalu pergi dan membiarkan hantu samurai Jepang itu berhadapan dengan kodamnya. Di situ Hualin bertemu dengan Gao yang kabur tadi. Lalu setelah itu Gao melihat kalau hantu Jepang tadi menjadi api dan kembali ke makam tadi. Di sana masih ada Jin yang masih mencari batang besi itu. Terlihat Jin yang masih mencari dari atas api itu telah sampai di atasnya. Sementara itu Gao dan Hualin pun menghampiri Jin. Jin hanya terpaku melihat api berputar di atasnya. Terlihat api itu pun kembali ke makam tadi. Api itu berubah menjadi sosok hantu samurai Jepang lagi. Di situ hantu itu menawari Jin untuk menjadi budaknya, dan apabila Jin tidak mau, maka dia harus memberikan hatinya untuk makhluk itu. Tanpa basa-basi, makhluk itu pun menusuk perut Jin dengan tangan kosong. Gao lalu menuangkan darah kuda di hantu itu. Terlihat hantu itu kepanasan karena terkena darah tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Bongji juga ikut kepanasan karena arwah Jepang tadi masih terkait dengan Bongji. Makhluk itu pun sempat pergi dari makam itu, tapi saat Hualin dan Gao menghampiri Jin, makhluk itu kembali. Makhluk itu pun menyekik mereka berdua. Lalu tiba-tiba mereka berdua mendapat gambaran tentang kematian dari makhluk Jepang itu dan proses penguburan dari hantu tersebut. Sementara itu Jin yang dalam kondisi sekarat, dia mengambil kayu yang telah dilumuri darah kuda tadi, lalu menyerang kaki dari makhluk itu yang membuat makhluk itu kesakitan. Sedangkan di rumah sakit, Bongji pun merasa kesakitan juga. Makhluk itu lalu melepaskan Gao dan Hualin. Lalu saat makhluk itu menyerang Jin, Gao mencoba menyerang makhluk itu dengan besi tapi tidak mempan. Tapi saat Jin menyerang makhluk itu dengan kayu yang basah, makhluk itu kesakitan, malah dapat melukai tubuh dari makhluk itu. Jin pun terus menyerang makhluk itu yang terlihat makhluk itu kesakitan. Sedangkan saat Jin melukai makhluk itu di rumah sakit, Bongji malah muntah darah efek dari makhluk tersebut. Lalu saat makhluk itu telah sekarat, Jin lalu melumuri kayu dengan darah lagi. Dengan satu kali tebasan, makhluk itu pun terbelah diikuti Jin yang terkapar. Sementara itu di rumah sakit, kita melihat kalau Bongji telah terbebas dari hantu Jepang itu. Lalu terlihat Jin yang telah sekarat. Gao dan Hualin pun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Singkat cerita, Jin telah dibawa ke rumah sakit, sedangkan Bongji sudah terlihat membaik. Di hari-hari berikutnya, mereka kembali kegiatan masing-masing. Terlihat Bongji dan Hualin masih menari, sedangkan Gao kembali ke aktivitas gerejanya. Di sini kita melihat kalau Jin sedang menikahkan anaknya. Lalu saat sesi foto bareng, dia mengajak Hualin, Bongji dan juga Gao ikut berfoto.
둘, 셋. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Exuma yang rilis pada tahun 2024. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentar juga. See ya.